Eits Moji. Good morning Moji Buddy, happy weekend. Untuk Anda para ARMY BTS sudah mengantongi tiket konser August D atau Suga belum nih? Konser August D telah dimulai dan akan berlangsung selama 3 hari selama weekend ini di ICE BSD loh. Bersama saya Edward Widiadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, puluhan WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para korban lalu dibawa ke Rumah Aman Perlindungan Trauma Center atau RPTC di Jakarta Timur. Ya, setelah tenaga kerja Indonesia TKI asal Jember, Jawa Timur, kini ada 12 TKI lainnya yang mengaku disekap di Myanmar dan meminta bantuan pemerintah agar memulangkan mereka ke tanah air. Harapan serupa juga dikemukakan para orang tua TKI tersebut. Moji Buddy, kasus penipuan terkait uang karya wisata siswa SMA Negeri di Bandung, Jawa Barat memasuki babak baru. Polisi membekuk seorang wanita yang diduga menggelapkan uang tersebut. Kita ke informasi lainnya, AKBP Akhirudin Hasibuan yang sudah dipecat sebagai anggota kepolisian buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, kini menghadapi kasus lain. Polda Sumatera Utara menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan migas. Moji Buddy, pastikan Anda memberikan pengawasan ekstra bahkan ketika anak Anda sedang bermain. Seorang bocah perempuan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di ladang yang tak jauh dari rumahnya. Bocah 8 tahun itu hilang saat bermain. Oknum ASN di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang merusak toko milik seorang warga menghebohkan masyarakat luas. Untuk mengungkap motifnya, polisi langsung menyelidiki kasus perusakan tersebut. Dan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai seorang lansia yang menjadi korban jambret. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi. Penjambretan dapat menimpa siapa saja. Kali ini seorang pria lansia yang tengah berjalan kaki di daerah Gambir, Jakarta menjadi korban penjambretan. Ya, sementara itu Moji Buddy, rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan dibobol balik. Korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Komplotan penguras tabungan dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri asal Lampung diringkus polisi. Pastikan Anda langsung menghubungi pihak resmi bank terkait jika Anda sempat menjadi korban modus ganjal mesin ATM tersebut. Kita ke informasi lainnya, penangkapan seorang pria di Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang diduga terlibat kasus narkoba berjalan dramatis. Belasan anggota keluarganya nekat mengadang petugas yang akan membawa terduga pelaku ke kantor polisi. Diduga istri berselingkuh dengan tetangga, suami di Jember, Jawa Timur menganiaya yang diduga selingkuhan istrinya hingga tewas. Korban dibacok di pinggir jalan saat ramai aktivitas warga. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi sejumlah rumah terancam tenggelam akibat abrasi. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Abrasi mengancam keberadaan permukiman warga di Pulau Singka, Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah jalan dan tembok pembatas hancur diterjang gelombang. Diduga sengaja dibakar, sebuah lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah rata dengan tanah. Kebakaran serupa juga menghanguskan ratusan hektar lahan sawit
di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Selatan. Mujibadi, pasti Anda juga sangat merasakan hawa panas yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Memasuki musim kemarau, puluhan monyet turun dari habitatnya dan menyerbu permukiman warga di Banyumas, Jawa Tengah. Kehadiran monyet tersebut sangat meresahkan lantaran kerap merusak rumah masyarakat setempat. Dari informasi seputar haji, sedikitnya 12.000 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Di antara ribuan jemaah calon haji, 1 orang jemaah asal Demak meninggal dunia, sementara 8 orang menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan. Ya, menjalankan ibadah suci pastinya diinginkan setiap orang, walaupun biasanya baru bisa terwujud pada masa-masa usia emas. Namun kali ini seorang pemuda 18 tahun di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menjadi jemaah calon haji termuda. Ia berangkat ke Tanah Suci karena menggantikan ibunya yang telah meninggal dunia. Kita ke informasi lainnya, Mujibadi, saatnya mempertimbangkan untuk beralih ke alternatif lain selain daging ayam. Harga daging ayam di sejumlah daerah mengalami kenaikan, seperti di Depok, Jawa Barat, harga daging ayam tembus di Rp47.000 per ekor. Jangan beranjak terlebih dahulu, Mujibadi, karena setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia U20. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Moji Pagi, saatnya kita ke informasi olahraga. Dini hari tadi telah berlangsung pertandingan yang mempertemukan Slovakia dengan Amerika Serikat, serta ada Ekuador melawan Fiji. Dan berikut informasi selengkapnya. Mujibadi, berikut kami hadirkan hasil pertandingan dalam Piala Dunia U20 Argentina yang berlangsung dini hari tadi. Selanjutnya kita ke Premier League. Manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan akan bersikap kejam. Ia bersiap menjual 13 pemain sekaligus pada musim panas 2023. Berikut informasinya. Setelah dipastikan juara, Barcelona seolah kehilangan motivasi menjalani sisa musim mereka. Hal itu terbukti ketika ia kalah dari Real Sociedad 1-2 dan Valladolid 1-3. Dan pada pertandingan pekan ke-37 ini akan mempertemukan Barcelona dengan Real Mallorca. Dan berikut prediksi pertandingannya untuk Anda. Dan setelah ini saya akan ajak Anda jalan-jalan ke kota Gudeg, Yogyakarta. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Edward Fidiati, dalam Moji Pagi. Mujibadi, ada yang sudah punya rencana kemana akhir pekan ini? Nah, kalau belum, saya ajak Anda jalan-jalan ke Yogyakarta. Kira-kira ada apa aja ya di Jogja? Berikut informasinya. Nah, bagi Anda pencinta kue pastry, kali ini kami akan ajak Anda menikmati aneka kosong di Jakarta. Salah satu variannya bahkan dikombinasikan dengan rendang. Selanjutnya kita beralih ke informasi kesenian tradisional. Nah, siapa bilang kalau anak muda zaman sekarang nggak suka kesenian tradisional? Siswa sebuah sekolah di Bogor, Jawa Barat mementaskan drama kolosal yang dikemas dengan pagelaran wayang orang. Pertunjukan tersebut ditonton dan didukung oleh musisi ternama seperti Iwan Fals dan Kaka Slank. Berikutnya, bagi Anda penggemar film action, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 akan segera dirilis di bioskop pada bulan Juli 2023 mendatang. Aktor Tom Cruise masih menjadi pemeran utama di film ini. Bagi Anda yang akan berakhir pekan, pagi ini mayoritas wilayah Jakarta akan cerah berawan. Waspada potensi hujan dengan intensitas ringan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara pada malam hari cuaca akan kembali cerah berawan. Dan berikut perakiran cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG.
Moji Badi, jangan lewatkan pertandingan seru dalam Piala Dunia U20 Argentina mulai jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita pagi hari ini dalam Moji Pagi. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. Selamat berakhir pekan. It's Moji.